Kami bersyukur Tuhan untuk kasih terbesar. Kami bersyukur jika Tuhan berkenan menggerakkan kami menyerahkan yang ada pada kami kepadamu. Karena memang Tuhan tidak ada yang lebih baik selain berjalan dalam jalan-jalan-Mu. Kami akan mendalami firman-Mu, sekaligus bercermin kepada Tuhan. Bentuk kami, itu sekali lagi menjadi orang-orang yang dicipta dengan sengaja oleh Tuhan dan melakukan bagian kami sebagai orang percaya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Cinco. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Kau membalas selamat siang dengan siang? Kita bersyukur dapat berjumpa teman-teman. Kita kenalan dulu. Sudah masuk semua? Yang penyambut jemaat masuk saja. Sudah saatnya yang terlambat menyambut diri sendiri. Ya, jangan seorang pun menganggap bahwa Tuhan butuh engkau ketika beribadah. Jangan. Kita butuh Tuhan. Teman-temanku, I want to introduce myself and my family to you. Ini keluarga Abang. Panggil saya Abang. Panggil dong Abang. Abang Ojak. Ya, kalau engkau lebih tua dari anakku, panggil saya Om. Abang. Kalau kau lebih muda, panggil Om. Tapi karena mereka nggak ada, panggil Abang aja ya. Call me Abang. Ini adalah keluarga yang Tuhan percayakan kepadaku. Ini istriku. Pacar pertamaku. Istri pertama, pacar pertama, sampai maut memisahkan. Aku tahu lah kalau aku bilang istri pertama kau langsung pikir macam-macam kan. Orang berdosa memang. Teman-teman, terima kasih. Ini pacar pertamaku, aku pacar pertamanya. Aku ditolak oleh calon mertua. Kenapa? Calon pendeta, Meyucien. Kedua, orang Batak kasar katanya. Rata-rata dulu supir Metro Mini di Jakarta orang Batak. Yang ketiga, ini yang ketiga. Mamaku nanya, "Nak, kenapa kau kurang apa? Kurang apa sehingga kau ditolak?" Aku jawab sambil ketawa, dia juga ketawa. Tapi itu fakta, kurang putih mah. Kurang putih. Karena memang teman-temanku itu salah satu penolakan. Walaupun aku orang barat, Batak rantau maksudnya. Tapi tetap aja ditolak. Tapi temanku, aku tidak mundur dalam cintaku. Dan saya harap setiap pria di sini jangan mundur karena cinta. Jangan. Yang paling penting perempuan itu mau sama kau. Jangan banting harga. Yang penting perempuan itu mau sama kau. Calon mertua gak setuju, hadapi. Kalau tetap gak setuju, panggil saya ikut bersama-sama berjuang. Oh ya. Nah sekarang kan akhirnya aku menikah tuh. Aku menjadi kebanggaan mertuaku. Hari ini sedang disemayamkan di Ukrida. Ya, maafkanlah aku tidak dapat memberikan energi penuh untukmu hari ini. Harusnya Jehian duduk di sini, Jerome di sini, Jasperel di sini, istriku di sini. Tapi yang datang hanya aku karena semua lagi ada di sana. Tapi terima kasih ya, boleh ketemu kamu. Dan aku harus berkata, ini grup musik GKY paling bagus yang pernah saya tahu. Itu cara tepuk tanganmu kayak menghina itu. Tepuk tangan yang bener lah. Adik-adikku pemain musik, kalian memainkannya dengan baik. Terus di sini improvisasi lagunya, potongannya di mana, kemudian musiknya di mana. Karena aku worship leader terkenal dahulu. Kau jangan salah paham. Aku sempat dulu diundang di mana-mana hanya jadi worship leader. Jadi kalau aku mendengar musik sebagus ini, terpujilah Tuhan. Tapi hati-hati Bu,
Karena mereka nanti akan diambil oleh gereja-gereja tertentu yang bayar mereka. Anak-anakku, jangan jadi pemain bayaran. Jangan. Aku tahu kau kan diambil gereja tertentu yang mau cari gampang. Karena mereka punya uang buat gereja lalu bayar engkau. Kau jadi pemain bayaran. Di sini kau menjadi pemain yang melayani Tuhan. Bertarung di situ. Kemampuan musik ini tularkan kepada remaja. Kalau remajamu sebagus ini main musiknya, akan tiba saatnya remaja pindah ke kebaktian umum. Ke ruangannya. Kenapa? Jumlah mereka akan 2 kali lipat, 3 kali lipat. Jadi harus pindah ke ruangan umum. Mari teman-temanku, dan ini pun akan segera pindah ke ruangan umum. Kenapa? Kalau saya melihat jumlah ini, 2-3 bulan mendatang, kalian sudah harus mulai berbincang. Boleh nggak kita pindah ke atas? Karena kalau jumlah di sini lebih banyak daripada jumlah di atas, mari saling merendahkan hati. Ya kan? Cuma memang pianonya susah diangkat ke sini ya. Tapi kalian punya cara lah untuk semua itu. Ya, teman-teman, ini adalah keluargaku. Dan aku bersyukur menikah dengan perempuan cantik ini. Dari dia saya mendapatkan satu kalimat bagus. Dia bilang begini, aku berjuang bagi laki-laki yang layak diperjuangkan. Aku rasa dipuji. Tapi dia bilang gitu, aku berjuang bagi laki-laki yang layak diperjuangkan. Dan dia mengatakan kata itu kepada orang-orang muda. Orang muda, berjuanglah bagi pasanganmu yang layak diperjuangkan. Bukan karena uangnya, tapi dia bersama denganmu menjalani kehidupan yang berharga untuk dijalani. Dalam jalan-jalan Tuhan. Dan menikah kemudian hasilnya bagus-bagus. Jehian, pengusaha muda di Jakarta. Kalau dulu bapaknya bicara miliar itu adalah bicara doang, gak pernah menjadi kenyataan. Tapi bagi orang muda ini, itu bukan hal yang besar. Ini terima kasih kepada Tuhan. Dia buka satu pekerjaan yang gak ada pada zamanku dahulu. Talent management. Dan sekarang di belakang dia ada 23 orang-orang seperti Jerome. Dan akan terus bertambah. Terima kasih kepada Tuhan, seorang dari ITB, tapi kemudian masuk dalam dunia entrepreneur. Dan ternyata kemampuan seorang ITB itu memampukan dia mengelola perusahaan jauh lebih capable dikatakan dalam menanganinya. Yang kedua, Jerome. Ada yang pernah nonton videonya? Yang pernah nonton? Puji Tuhan. Ada yang subscribe? Yang belum subscribe? Subscribe! Terima kasih kamu ketawa. Tapi aku pengen kau bergaul dengan mereka. Bergaullah dengan temanmu Jehian. Tahun ini 29. Bergaullah dengan Jerome. Tahun ini 27. Kenapa saya harap kalian mau bergaul? Kalian kan bagus-bagus nih. Kalau anak-anakku bergaul dengan kamu-kamu yang bagus-bagus, pasti mereka lebih bagus lagi kan? Yang kecil, Jess Farrell, sore ini akan datang ke Jakarta mengunjungi kami semua. Jess Farrell pun petarung muda, kelas 12. Dia rencana ke Cina kuliah. Uang siapa? Uang pemerintah Cina. Dia diterima di Harbin, Shenzhen, full beasiswa, plus uang saku 1.000 renminbi setiap bulan. Lumayan. Sehingga uang bapaknya yang memang tidak ada, nggak perlu diada-adakan. Doakan temanmu, adik-adikmu ini teman. Ini masih single. Siapa tahu ada yang mau di sini sama anakku. Kalau ada yang mau, tolonglah aku. Karena aku ingin punya cucu sebenarnya. Ya, namanya Jehian. Kalau mau nomor telepon sebentar saya kasih kamu ya. Serius, aku serius. Kalau Jerome jangan diganggu, kayaknya udah ada yang dekat kayaknya. Saya harap sih boleh juga dia menikah. Ini gak boleh didekati. Masih 18, akan 18. Di rumah kami menikah pacaran usia 20 minimal. Kurang dari situ kejahatan. Oh ya, baik teman-temanku, ini nama kami semua. Ini alatku berguna enggak? Oh berguna. Ya ini nama kami.
Jehian, Jerome, Jesse, kemudian Sisi, Ojak. Kalau mau kenalan dengan anakku, oh ya nanti dia hadir di rumah duka. Kalian yang serius mau mendekati putraku, siapa tahu kau mau sama anakku. Anakku sih kayaknya lagi nunggu gitu. Pembina tolong arahkan mereka. Ya, nanti datang ke rumah duka aku kenalkan putraku. Apalagi yang sudah siap menikah, pasti aku lebih bersuka cita lagi mengenalkannya. Baik teman-teman, kita buka Alkitab. Yuk. Tema kita hari ini alatku kurang berguna kayaknya nih. Nggak, sampai enggak? Ini karena ini atau karena kamu di situ? Oh karena ini? Oh selambat itu kah? Matius 25. Natsnya panjang, tapi kita baca satu ayat atau dua ayat deh. Ayat per 24 dan 25. Buka Alkitabmu. Ya, dibuka. Dan jangan lupa bukanya di Matius, jangan dari Kejadian. Kejauhan. Ayat 24, 25. Sama-sama baca yuk. 2, 3. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, ini kata-katanya tajam banget. Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Kasar gak? Kasar gak? Kasar. Kalau aku punya algojo, aku suruh dia potong sekalian bibirnya. Supaya bibirnya mengerti bahwa gak boleh sembarangan kepada Tuhan. Roma 12. Roma 12 ayat 3 sampai 8. Kita lihat sama-sama deh. Itu jelas banget natsnya mengenai tema hari ini. Sama-sama baca yuk ayat 3 sampai 8. 2, 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Nah ini kelanjutannya yang sangat jelas. Demikianlah kita mempunyai karunia-karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, apa? Baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Baca keras, siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa menunjukkan kemurahan, hendaklah melakukannya dengan sukacita. Ada kalimat-kalimat indah, baiklah, hendaklah. Kalau diulang-ulang temanku dalam menafsir Alkitab, kalau ada kata-kata yang diulang-ulang itu penting. Teman-teman, baca sama-sama tema kita 2-3. Oh, apa terjemahannya? Harta yang disembunyikan, yang ditanam atau dikuburkan. Kita dalami sama-sama yuk. Ini tema kalau dalam bahasa Indonesia talenta yang dikubur atau talenta yang disembunyikan. Talenta di sini teman-temanku yang dimaksud adalah bukan hanya berarti uang. Bukan lebih kepada harta benda. Tapi lebih kepada dikatakan potensi. Katakan sama-sama potensi. Potensi yang ada pada kita dalam bentuk pemikiran bisa, dalam bentuk musik bisa, dalam bentuk fisik bisa. Jadi yang ada pada kita, sama-sama ngomong, yang ada pada kita.
Angkat tangan sama-sama yuk. Bilang, aku punya tangan. Udah tahu. Kaki, saya punya kaki. Teman-temanku, kita mulai percakapan kita dengan hal itu. Saya punya tangan, saya punya kaki, dan satu pengakuan, engkau punya memang. Engkau punya memang. Dan yang mau kita dalami adalah kalimat-kalimat ini. Kegagalan seseorang menggunakan kemampuan dan potensi diberikan oleh Tuhan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Berkembang, oke. Oke, ada banyak orang berkembang dalam potensinya. Tapi gagal dalam kebijaksanaan, dalam penggunaannya gitu. Jadi bukan hanya berkembang, mengembangkan potensi, mengembangkan talenta, tapi penggunaannya pun dia bertanggung jawab. Nah, di atas tadi saya nggak bicara mengenai bertanggung jawab ini. Mereka lebih kepada didorong mengembangkan. Kalau engkau bertanggung jawab bijaksana. Ini pemain musik ini. Kenapa saya mengingatkan mereka tadi akan tiba saatnya mereka ditawar oleh gereja tertentu. Lalu main musik di gereja saya bayar. Yang bagus-bagus di gereja ini dibilang begini. Gabung dengan gereja gue. Gue jadikan lo jadi PDM. Pendeta dekat mimbar. PDP. Pendeta dekat pintu. Itu istilah saya. Itu istilah saya. Dan orang pengen banget seperti itu. Karena orang gila dengan posisi. Tapi orang muda, engkau memainkan musikmu, indah banget kan? Kau menggali dirimu, menggali dirimu, menggali dirimu. Dan bersukacitalah kalau kau bisa membuat pemusik, grup musik sebagusmu, ada 4 di gereja ini. Ada 4. Sehingga anytime dibutuhkan ada orang-orang bagus seperti kamu yang akan siap melayani Tuhan. Jadi bukan hanya kalian. Someday kalian menjadi orang-orang di atas yang melihat orang-orang yang kalian bina dan sebagus itu kalian boleh menikmatinya. Teman-temanku, lihat sama-sama. Kenapa orang menguburkan talenta? Mengapa orang menyembunyikan talenta? Saya berbicara dan saya tidak ingin saya bicara sendirian. Kenapa orang, kau bisa bahasa Indonesia? Oke. Dia wajahnya oriental. Siapa tahu nggak bisa kan, jadi saya harus hati-hati. Cetau. Oh cetau. Kau cetaunya cetau atau memang tahu? Oke, Nona, kenapa orang menyembunyikan talenta? Malu. Terima kasih. Jawaban ini rata-rata jawaban semua orang. Malu? Kau malu? Ada lagi bro? Kenapa orang sembunyikan talenta? Enggak pede. Nggak pede? Saya catat semua yang kalian yang katakan barusan. Dan kalian menebak kayaknya bisa melihat apa yang saya tulis padahal saya belum tampilin. Karunia melihat. Nona. Mungkin lebih ketakut. Takut. Malu, nggak pede, takut. Tiga-tiganya ada. Memang karunia melihat ada pada kelompok SYNC. C bukan C, C. Bro, terakhir. Nggak pede. Langsung kelihatan. Nggak, dia belum jawab aja, saya jawab aja langsung. Ada senyum-senyum, itu pede banget berarti kan. Teman-teman, yang pasti ada pendapat umum dengan keadaan kita. Katanya orang paling cerdas, yang paling sukses, saya kurang cerdas, nggak usah lah. Orang kehidupannya mudah tanpa bekerja keras adalah yang paling bahagia. Karena pendapat-pendapat ini orang-orang dari kalangan tertentu nggak mau bertarung ke atas. Orang-orang dari kalangan atas nggak mau bertarung dikatakan sedemikian rupa. Maka muncul seorang penulis berkata, generasi pertama membangun, generasi kedua dikatakan menikmati, generasi ketiga menghancurkannya. Yang ngerti puji Tuhan, yang nggak ngerti tanya sama yang ngerti. Ada yang bilang, cewek paling manis selalu mendapat cowok paling ganteng. Ngapain gue berjuang? Gak usah lah. Dan sebaliknya, takut salah, takut gagal, malu. Teman-temanku sekalian dikasih oleh Tuhan, mari berjuang. Begitukah? Begitukah? Yang pasti seorang berkata begini, bantuin saya.
Karena alatnya kurang peka kayaknya ya. Oke, ini merasa tidak punya talenta. Merasa tidak punya talenta. Kalau merasa punya talenta, minder. Talentanya tidak cukup bagus dan gak relevan. Padahal adik-adikku, menyambut jemaat perlu gak talenta? Perlu. Senyummu kalau fales gak boleh menyambut jemaat. Senyummu manis, Nona. Orang ini boleh nyambut jemaat. Kalau kau sambut jemaat, minggu depan datang lagi jemaatnya. Kalau senyummu fales, minggu depan jemaatnya gak datang lagi. Kenapa? Ya, sinis banget. Aku disambut dengan selamat datang. Kau ngusir saya. Ngomong selamat datang tapi ngusir. Orang-orang muda, ini penting banget. Bukan kau nggak punya, jangan minder di situ, tapi menempatkan diri pada posisi seharusnya kan. Membandingkan diri dengan orang lain yang lebih bagus. Tapi kemungkinan adalah yang bawah sebenarnya yang terjadi. Baca keras. Malas. Bilang kiri kanan malas. Tambahkan, gak usah cari alasan. Malas aja bilang. Teman-temanku. Ada lagi yang lebih kejam. Saya ini produk gagal. Aku ini produk gagal. Papa mama memang kaya. Tapi dia kasih handphone bagus, kasih laptop bagus, semuanya serba bagus. Tapi gak pernah diajak ngomong. Keluarga super permisif. Mau ngapain kau terserah kau. Tapi kau sudah kau kefasilitasi sedemikian rupa. Udah. Banyak orang tua berkata, kalau dikasih fasilitas dengan luar biasa itu sudah cukup. Padahal ada banyak anak ketika difasilitasi begitu banyak, begitu bagus. Ada banyak anak menganggap dibuang. Seorang rekan saya menyekolahkan anaknya di Singapura. Ketika lulus dari Singapura, anaknya bilang, Papa Mama buang saya. Nggak mau repot ngurusin saya sehingga saya dibuang ke Singapura. Kamu bisa pakai? Keren di Singapura. Sekolah di tempat top. Bahasa Inggrisnya kayak air. Tapi anaknya berkata, aku dibuang papi mami. Teman. Yang terjadi adalah dari kalangan tertentu merasa mengasihani diri. Dari kalangan atas merasa dibuang. Yang paling kejam saat ini adalah ini. Victim mentality. Mentalitas korban. Orang seperti ini, kalau kau pacaran dengan dia, kau tidak akan pernah bahagia. Lihat sampingmu, jangan-jangan dia orangnya. Victim mentality, apa itu? Pokoknya semua hal yang bermasalah dalam hidupnya orang lain yang salah. Papa mama yang salah, matematika jelek, yang salah gurunya. Dia nggak bisa dikatakan maju dalam karir, yang salah pacarnya. Kalau kau lihat di awal-awal pertemananmu dengan lawan jenismu seperti itu, hati-hati. Kalau itu berkembang, engkau tidak akan berkembang sebagai seorang laki-laki atau sebagai seorang perempuan. Kau akan terus diseret, energimu akan habis. Akan habis. Dan mungkin orang itu berkembang hebat. Tapi dia belum pernah dikatakan memuji pacarnya sebagai seorang yang mendorong dia. Karena orang lain dia akan berkata, udah kewajiban lo bantuin gue. Kewajiban lo mengembangkan gue. Ada fail, disalahkan yang bantuin dia. Hati-hati teman-temanku. Kalau kau punya mental seperti ini, bertobatlah. Bertobatlah. Kalau kau berteman dengan orang-orang seperti ini, menjauhlah. Serius. Kau perlu menjauh dari orang seperti ini. Kau jangan bilang, kok kejam banget sih Pak Pendeta. Enggak kejam banget adikku. Serahkan pendetamu itu, bukan urusanmu itu. Serahkan para pembinamu ini. Diperbaiki dulu di situ. Dianggap bagus, berkembang, baru boleh bergabung dengan kelompok lain. Kalau belum selesai, dia akan menyeret banyak hal. Orang ini belum boleh jadi pengurus. Dia akan menarik semua energi persekutuan kepada dirinya. Aku terlambat bangun. Wakernya alarmnya nggak bunyi. Ya, yang salah alarm kan. Sorry ya terlambat, macet di jalan. Semua orang juga macet. Emang lo doang? Victim mentality yang salah selalu pihak lain. Orang-orang muda, baca keras, laki-laki, 2, 3.
Tegaslah sedikit bacanya. Itu camkanlah. 2, 3. Bagus banget. Camkan. Mantap. Camkan. Semua kita diberi talenta oleh Tuhan. Kau sudah angkat tangan. Sudah begini-begini. Persoalannya sekarang adalah, kalau kau mengakui kau memiliki itu teman-temanku, engkau diberi itu, maka sekarang mari bertarung lebih lanjut. Ois, teriakkan kalimat ini. 2, 3. Kau tahu nggak arti teriakkan? Baca keras. Teriakkan. Oh ya, Tuhan tidak kebetulan menciptakan saya. Artinya apa teman-temanku? Sejak awal, kalau kau berkata Tuhan tidak kebetulan menciptakanmu, kau belum pernah produk gagal. Belum pernah tidak bertujuan. Tuhan tidak kebetulan menciptakan saya. Kau tahu jam ini berapa harganya? Jangan lihat Google. Tebak coba, berapa harga jam ini? Berapa? Yang paling mendekati saya kirim hadiah. Berapa? 15 M. Yang lain? 1,5 M. Karena buat kau 1,5 M sudah mahal kan? 15 M sudah mahal kan? Tapi ini jam Philip Patek harganya 550 juta miliar. 0,5 triliun. Kau jangan kaget bro. Karena pertanyaanku selanjutnya akan mengagetkan engkau. Mana lebih mahal kau dengan jam ini? Dia jawabnya dengan ragu. Dengan ragu. Kenapa? Karena dia tahu semua akan mendengarkannya. Kalau dibilang aku lebih mahal, kok kayak bagaimana? Kalau bilang jamnya lebih mahal, kok kayak menghina diri, pencipta. Tapi akhirnya dia mengatakan jam. Tapi suaranya pelan. Kenapa? Karena dia tetap mengakui sebenarnya dia lebih mahal dari jamnya. Tapi dia takut dengan pendapat banyak orang di sini, maka dia sebut jam. Anakku bilang, aku lebih mahal dari jam itu. Ngomong. Katakan amin. Semua bilang amin. Tapi lihat bersama-sama, ada enggak orang muda yang sembarangan hidupnya? Ada enggak di antaramu yang sembarangan hidupnya? Kau berkata lebih mahal dari 550 miliar. Ada nggak di antaramu sembarangan dengan hidupmu? Kau menguburkan talentamu. Menguburkan potensimu. Yang terjadi adalah, sekarang bahkan kau tidak bisa mengaku kau lebih mahal dari ini. Abangmu ini uangnya sedikit. Aku bisa minder berhadapan dengan orang kaya? Bisa. Abang otaknya biasa-biasa saja. Bisa minder dengan profesor? Ya. Tapi temanku, kalau aku dicipta Tuhan memang segitu aja adanya. Loh, sekarang Tuhan gak pernah minta aku jadi profesor kok. Tuhan gak pernah minta aku jadi orang kaya raya kok. Apalagi aku dipanggil jadi pendeta. Kalau pendeta pikir kaya, bodoh dia. Bodoh kau. Suamimu jangan lihat. Bodoh kita bro. Kita bodoh. Kalau pendeta ingin kaya, itu bodoh. Bukan ke situ panggilannya. Kalau pendeta jemaatnya menjadi orang-orang yang berkobar-kobar bagi Tuhan, itulah dibanggakan. Kalau pendeta punya mobil mewah, kemudian naik pakai jas yang berharga 1 miliar, ngapain? Ngapain pendeta pakai jas yang berharga 1 miliar? Ngapain? Gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Bukankah lebih baik aku pakai yang 1.500.000 saja plus diskon 50%? Lalu berikan kepada orang-orang lain membangun jemaatku. Itulah. Karenanya teman-teman teriakkan sama-sama. Tuhan tidak kebetulan menciptakan saya. Sama-sama. Oh, karena enggak kebetulan teman-temanku. Kenali dirimu.
Kenali dirimu dengan benar. Lanjutkan. Terima dirimu. Terus kembangkan dirimu. Para pemusik ini belum pernah berkata saya paling top sudah. Belum. Kalau mereka berkata sudah paling top, nggak mungkin berkembang lagi. Tapi mereka latihan. Berapa kali latihan kalau mau ibadah? 2 kali, itu hal baik. 2 kali. Sekali lagi tepuk tangan untuk mereka. Di banyak gereja cuma sekali latihan. Plus cuma nyamain nada. Cuma nyamain nada. Tapi Anda lihat tadi, dia ada interlude-nya dimainkan, lalu diambil di sini oleh worship leader-nya. Itu nggak mungkin tanpa latihan. Dibuat susunannya, lalu masuknya di sini. Karena telinga worship leader tidak sepeka pemusik, dia berkata, boleh nggak kasih ting supaya kita tahu masuknya di situ. Harus ada perbincangan dari sini ke sini. Maka jadilah ibadah yang sebagus tadi. Haleluya. Worship leadernya bagus gak? Bagus. Mereka berekspresi demikian rupa. Haleluya. Bisa lebih bagus lagi? Pasti bisa. Kenapa? Terlalu mudah untuk berkata sudah selesai. Dan latihan perlu 2 kali minimal. Dan bukan menyamakan not. Tapi latihan. Ngomong. Latihan. 2, 3. Bukan latihan. Latihan. Beda. Kalau Jerome belajar. Bukan belajar. Jerome tidak belajar. Tapi belajar. Tidur. Nggak tidur. Sebentar Pak. Belum ketemu jawabannya. Dia tanya teman seluruh dunia. Nggak ketemu. Saya ambil hak veto. Tidur sekarang. Kenapa? Aku sudah lebih lama hidup dari engkau, aku tahu kapan orang mau mati. Kalau kau lama-lama kurang tidur, cepat mati pasti. Tidur. Tidur dia. Pergi tempat tidur. Iya Bapak, aku tidur. Sebentar lagi bangun lagi tapi. Udah ketemu Pak. Udah ketemu Pak. Berarti dari tadi ketika tidur pun otaknya jalan terus gitu. Gimana itu matematika? Teman-temanku, kembangkan diri. Kembangkan diri. Mereka boleh datang nggak nanti acara tanggal 17? Boleh. Datang ya. Aku kenalkan dengan Jerome langsung ketemu. Bilang dari Puri Bang. Kita ketemu, kita bincang-bincang sama abangmu Jerome. Yang lebih muda dari Jerome panggil abang Pak sama Bang Jerome. Oh, laki-laki ini adalah posisi itu. Dan lihat teman-temanku, laki-laki ini punya istilah tersendiri buat dirinya untuk keren. Orang lain berkata dugem itu keren. Buat Jerome berkata tidak dugem keren. Orang lain berkata mabuk itu keren. Buat Jerome berkata no mabuk, no minuman keras itu keren. Orang lain berkata pacaran berkali-kali itu keren. Buat Jerome sekali pacaran kayak papa keren. Jerome bilang hubungan seksual bagi orang-orang tertentu itu keren. Buat Jerome no sex before marriage itu keren. Orang-orang berkata kamu kelainan kali. Kelainan? Tubuhku untuk pasangan hidupku. Bukan untuk sembarang perempuan. Haleluya. Haleluya. Aku harap kau boleh berkenalan tanggal 17 di GKY. Daftarkan tapi dirimu. Gak boleh datang begitu ucuk-ucuk. Harus daftar. Teman-teman. Kembangkan diri. Klik. Oke. Kau tahu orang ini siapa namanya? Haha, sudah ditulis. Klik 1 kali doang. Kau bukan rahasia pembicara. Ini, kau tahu dia? Quentin Kenihan. Udah kebaca tadi. Laki-laki ini udah patah tulang 328 kali sebelum usia 12. Berapa kali? 300 kali. Patah tulang sejak lahir sebelum usia 12. 328. Dalam 1 minggu, penderitaan yang dia alami adalah rata-rata penderitaan orang seumur hidup. Dia alami berapa lama? Seminggu. Klik lagi Nona. Tapi lihat sama-sama temanku. Dia punya penyakit dari kelainan tulang. Udah begitu badannya ketabrak pula dia. Ditabrak mobil 1999. Tapi laki-laki ini belum pernah berkata tidak mau berkembang.
Kalau dia punya alasan untuk malas-malas, untuk tidak jadi apa-apa, dia terlalu banyak alasan untuk tidak jadi apa-apa. Tapi laki-laki ini mengerti dengan jelas, dicipta, belum pernah gagal Allah mencipta. Dicipta, Tuhan belum pernah dikatakan tidak bertujuan dalam mencipta. Dan laki-laki ini mengembangkan diri. Dia masuk kampus. Masuk kampus. Jabatan dia terakhir bidang marketing. Dan mempunyai perusahaan produksi sendiri. Usianya nggak banyak. Sebelum 30 tahun telah meninggal. Tapi lihat teman-temanku, baca sama-sama kalimat ini. Menghidupi dirinya sendiri dan banyak orang membantunya karena dia berani dan dengan semangat juang tinggi. Itu. Entah kenapa dunia ini sangat mau menolong orang-orang yang bersemangat dikatakan mengembangkan dirinya dengan benar. Dan ini kalimatnya, klik Nona. Sama-sama baca. Kamu tidak pernah kalah hingga kamu menyerah. Tahukah engkau? Usia 12, dia udah patah tulang 328 kali. Sebelum usia 26, dia masih patah tulang lagi 300 kali lagi. 300-an kali lagi. Gak bisa jalan seumur hidup. Tangannya harus disangga dengan besi-besi. Tulang di sini harus disangga dengan besi. Semuanya badannya hampir jadi besi. Tapi otaknya belum pernah gagal dikatakan meyakinkan dia bahwa dia manusia yang dicipta. Kalimat indah bagi kaum rebahan. Klik Nona. Ini kalimatnya, sama-sama baca. Semakin banyak kamu duduk-duduk saja di rumah meratapi diri, semakin sedikit kamu keluar untuk menikmati kehidupan. Haleluya. Ini keren banget. Kau suka rebahan di kamar dan bangga berkata kita kaum rebahan. Orang ini bilang semakin banyak rebahan kau makin sedikit melihat dunia yang indah. Aku senang banget. Aku petarung dalam hidupku. Tapi gak sehebat dia. Saya hanya bisa menyaksikan dia kepadamu teman-temanku. Hebat banget laki-laki ini. Dalam kelemahannya, dalam kekurangannya. Dia mengembangkan diri sedemikian. Klik non. Ini perkataan lain seorang. Yang ngomong kalimat ini siapa? Seorang berbadan seperti pria ini. Badanmu keren bro. Badannya keren. Yang ngomong ini badan seperti ini. Di usia seperti dia masuk marinir. Masuk marinir badannya keren. Tanpa diduga naik motor, tabrakan motornya. Seluruh tubuhnya terbakar 70%. Cuci darah, transfusi darah berkali-kali. Dioperasi, memperbaiki tubuhnya berkali-kali. Hampir sembuh, dia belajar membawa pesawat. Jatuh pesawatnya. Lumpuh dari pinggang ke bawah. Lumpuh. Bagi kita kan bilang itu seperti apa? Seperti jatuh dari tangga, tertimpa tangga, embernya masuk kepala, kepulis dikatakan catnya sekaligus banting kepalanya. Dia lebih dari situ, lumpuh, rehabilitasi nggak bisa sembuh. Tapi hebat, hebat. Orang ini menjadi seorang yang menghidupi dirinya dengan menjadi seorang meyakinkan orang-orang. Baca keras, 23. Our lives not determined by what happened to us, but by how we react to what happened. Hidupku bukan berdasarkan apa yang terjadi pada hidupku, tapi bagaimana aku berespon, bagaimana aku bereaksi. Oh haleluya. Kalau Jerome jangan sedih, saya bilang. Minta kepada Tuhan yang panggil bapakmu jadi hambanya. Dia yang punya dunia. Tahukah kau kalimatku membakar dia? Dia bilang, aku minta papa. Aku minta papa. Kelas 3 SD. Malam itu dia berdoa. Tuhan, saya mau keluar negeri yang ada Disneyland. Spesifik, aku mau keluar negeri yang ada Disneyland. Apa yang terjadi?
Ujian ke luar negeri, ujian ke NTU, cuman 50% terima beasiswa. Aku udah bilang sama dia, nggak apa-apa nak, nanti papa jual mobil, mama jual perhiasannya, kau kuliah di luar negeri. Tapi dia sedih, aku ke luar negeri supaya papa bersuka cita. Kalau papa harus jual mobil dan kemudian mama jual perhiasannya, berarti jadi sedih dong. Dia kubur pengharapannya ke Singapura. Dia marah kepada Tuhan, dia bilang, Tuhan, aku udah mati-matian loh. Aku udah sungguh-sungguh loh. Kok gak diterima? Tuhan tahu teriakan anak muda ini dari kelas 3 SD. Dia berteriak kepada Tuhan. Sekarang ketika gak diterima di NTU, dia marah sama Tuhan. Tuhan tahu marahnya. Dia kirim abangnya dari Bandung. WA. Ada WA Mitsui Busan ke Jepang. Jer, mau gak ke Jepang? Ini ada kesempatan. Seketika dia bilang, weh ini kesempatan. Dia buat, dia kirim berkas. Diterima, yang daftar 20 ribu lebih orang. Yang diterima cuma 2. Dia gentar? Enggak gentar. Dia berkata, kita lawan soal, bukan lawan orang. Kita bukan lawan orang, kita lawan soal. Kalau soalnya ku taklukan lebih hebat daripada orang lain, aku menang. Dia maju. Ketika dia maju teman-temanku, lolos. Dari 120 ribu, disortir 180, diuji tinggal 22. 22 dites kesehatan, tinggal 18. Interview, tinggal 14 itu, 14 interview. Ketika di interview, tahukah engkau, Tuhan punya cara. Tuhan punya cara. Dalam interview itu ada pertanyaan yang begitu menegangkan. Pertanyaannya adalah, kenapa kami harus terima kamu? Kenapa kami harus terima kamu? Sebelum dia mendapat pertanyaan itu, karena ketika orang habis interview dia tanya teman-temannya pertanyaannya apa aja, diberitahu. Tanya lagi temannya, pertanyaan itu terus menerus ditanyakan. Tahukah engkau, dia telepon papa ke bandara, ditelepon. Secara sengaja Tuhan membuat aku batal naik pesawat demi dia. Saya harus mengatakan itu, batal naik pesawat. Karena aku udah check in, udah mau boarding, namaku juga dipanggil, aku sampai di pintu boarding, nggak boleh masuk. Ada apa saya bilang? Ini jamnya masih boleh. Maaf Pak, nggak terima lagi, jauh pesawatnya. Emang urusan saya? Urusan saya adalah sampai di sini, terima saya dong. Tapi hebat, hari itu saya nggak marah. Biasanya aku marah bro. Galakan aku dari mereka. Iya aku bener kok. Galakan aku. Hari itu aku tidak marah, aku nangis. Tolonglah saya bilang. Ada jemaat di Pontianak mau bersama-sama dengan tolong saya bilang. Gak bisa Pak. Gak ada gokar saya bilang. Oh hari itu ngaco lah. Gokar saya bayar. Begitu ngomongnya. Gak bisa Pak. Nangis lama rojahan. Lalu bagaimana? Kita tukar uang Bapak. Lalu uang saya untuk pertama kali Lion Air langsung kasih uang karena kesalahannya. Biasanya kan 2 minggu akan mendatang. Hari itu langsung dikasih. Saya heran. Lalu saya beli tiket baru. Citylink. Citylink bilang barang Bapak di mana? Udah dibawa pesawat. Mereka bilang gak boleh. Gak boleh pesawat berangkat kalau barang orangnya gak ini. Barangnya harus diturunkan dulu. Oh iya gak boleh ternyata. Iya Pak. Siapa tahu Bapak bikin bom. Mati semua di sana, Bapak selamat kan? Oh benar juga. Akhirnya teman-temanku, saya beli tiket. Beberapa saat kemudian Jerome telepon. Papa, kalau ada pertanyaan begini, bagaimana jawabannya? Kenapa kamu harus terima kamu? Jawab teman-temanmu apa? Ya kalau saya nggak diterima saya ke kampus lain, ke sini. Oh pasti nggak diterima saya bilang kalau kayak gitu. Nah engkau sekarang interview seperti sedang menyatakan cinta kepada seorang gadis. Kalau kau berkata kepada gadis aku begitu mencintaimu. Lalu gadis itu berkata kalau saya nggak terima kamu ngapain? Kau langsung bilang ya Amoy menunggu. Bukan hanya ditolak engkau ditampar langsung aku bilang. Itu kayak menyatakan cinta. Nah jawabannya nggak begitu. Bilanglah saya udah tinggalkan NTU Singapura. Saya tinggalkan ITB. Anda harus terima saya.
Karena saya paling serius. Dan jawaban itu dia sampaikan kepada Mitsui. Dan dia masuk di Jepang. Yang saya mau cerita padamu adalah ujungnya. Ketika dia selesai kuliah di Jepang, dia berkata begini, aku tahu betapa Tuhan itu menjawab dengan detail doa itu. Aku dulu berdoa di kelas 3 SD, ada Disneyland-nya. Singapura tidak menerima aku dan ternyata nggak ada Disneyland di situ. Aku yang marah sama Tuhan karena dia jawab doaku dengan teliti, dengan presisi. Aku marah karena bodohnya aku. Aku tidak mengingat doaku. Tapi kemudian aku sekarang di Jepang selesai kuliah. Aku baru tahu dulu aku minta kuliah di luar negeri yang ada Disneyland. Bahkan bukan hanya Disneyland ada di Jepang. Ada Disney Sea sekalian. Hey. Tuhan menjawab dengan sangat presisi. Klik non. Lihat video ini. Suara. At 28, W. Mitchell had just made it out of the Marines and landed a good job as a grip man running cable cars through the majestic hills of San Francisco. On his time off, he liked to ride motorcycles. W. Mitchell's life changes in a second when he is badly burnt in a motorcycle accident. I became a human bonfire. His recovery pushes the limits of what any human being can bear. I can't describe how painful it was. When Mitchell is tested again by a terrifying plane crash, he discovers an inner strength he never knew he possessed. Would I trade what I've learned? Not in the world. Ladies and gentlemen, W. Mitchell. Saya nggak bisa menerangkan bagaimana sakitnya kesakitan itu, dia bilang. Yang dia mau lakukan adalah kulakukan saja, kulakukan saja, kulakukan saja. Ini kalimat-kalimat kita bawa pulang, yuk. Klik non. Sama-sama baca, belum. Galak sekali nona ini. Perempuan, 2, 3. Tuhan tidak meminta ya apa yang tidak ada pada kita. Mari camkan ini. Laki-laki baca. Bawah. Klik lagi. Sama-sama baca. Tuhan meminta yang ada padamu. Angkat tanganmu. Tuhan, saya punya tangan. Ngomong. Gerakan kakimu. Tuhan, saya punya kaki. Lalu Tuhan bilang, emang kenapa kalau punya tangan? Emang kenapa kalau punya kaki? Bilang sama-sama, Tuhan pakai tanganku, Tuhan pakai kakiku. Ya, Tuhan aku punya feeling musik. Kalau kau kenal dengan Bang Jehian, pasti kalian akan cocok. Dia telinganya juga telinga musik. Waktu kecil belum belajar musik, dia udah bisa solmisasi dengan sangat baik, pakai alat-alat sangat sederhana. Dia berkarunia di situ, dan puji Tuhan. Pendeta ini diberi kesanggupan untuk meleskan dia piano. Yang telinganya yang tajam itu akhirnya memberkati banyak orang hari ini. Haleluya. Lihat video pendek lalu kita akan selesai satu klip terakhir. Dia menemukan potensinya.
Yang ngerti video itu bilang, saya ngerti. Yang ngerti bilang, saya ngerti. Nggak ngerti? Kalau ngerti, bilang, kau jangan begitu. Bilang sama sebelah, kau jangan begitu. Klik terakhir, lalu kita berhenti. Baca keras, yang paling penting bukan apa yang ada pada kita. Klik lagi, baca keras. Yang paling penting, apa yang kita lakukan dengan apa yang ada pada kita. Sekali lagi, yang paling penting, apa yang kita lakukan dengan apa yang ada pada kita. Katakan siap. Berdiri. Katanya siap. Duduk. Baca 23. Yang paling penting apa yang kita lakukan dengan apa yang ada pada kita. Katakan siap. Berdiri. Lambat dulu lagi semua. Kan siap. Kalau siap itu adalah seperti ini. Ngomong siap. Siap. Bilang berdiri dong. Itu berdiri siap. Oke? Baca 23. Katakan siap. Katakan siap. Berdiri. Lambat dulu lagi semua. Satu orang terlambat diulangi dari awal. Kenapa? Kenapa? Karena salah satu orang antaramu jatuh dalam dosa, bukan hanya orang itu yang akan disalahkan. Tapi semua kelompok ini akan dibilang, gereja mana dia? Kelompok mana dia? Sin, oh pantas. Padahal pantas apa? Sin begitu bagus. Tapi karena kau salah jadi pantas. Pantas apa coba? Katakan siap. Berdiri. Oh begitu bagus. Dulu lagi. Katakan siap. Berdiri. Begitu. Yang suruh duduk siapa? Lucu. Gak ada yang suruh duduk. Ya, kita. Aku tahu Allah bicara padamu. Kalau Tuhan bicara padamu, pasti khusus. Responi itu. Responi itu. Dan berkembanglah hari ini. Dengan apa yang Tuhan katakan kepadamu. Jika ada sesuatu yang harus kau akui. Gagal selama ini berkembang. Minta ampun kepada Tuhan. Dan hari ini berkata, Tuhan, kumulai hari ini. Mewujudkan bagianku. Karena kau tidak minta yang tidak ada padaku. Tapi kau minta yang ada. Dan yang ada itu akan kukembangkan dengan pertarungan bersama dengan Tuhan dan teman-temanku. Masing-masing berdoa. Berdoa temanku. Tuhan mendengar doa kita. Terpujilah Tuhan penebus. Engkau menciptakan kami dengan sengaja. Istimewa. Dan diberi talenta karunia. Bagian kami mengembangkannya. Dan menempatkannya dalam posisi konteks terbaik. Ampuni kami kalau kami gagal selama ini mempercayai Tuhan yang telah mempercayakan kami karunia. Ampuni kami karena lebih mendahulukan kemalasan kami daripada apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Hari ini kami Tuhan. Kembangkanlah kelompok ini. Karena mereka hari ini berkata, Tuhan, aku kembangkan yang ada padaku. Dan kau akan tambahkan mereka dengan jumlah jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan tibalah saatnya kelompok ini menjadi
1,5 kali lipat. Tibalah saatnya mereka menjadi 2 kali lipat, menjadi 3 kali lipat. Dan berikan mereka satu hati yang setia kepada Tuhan, setia kepada kebenaran Tuhan. Dan hari itu boleh membuat mereka bersuka cita dengan berlimpah-limpah. Karena Tuhan dipuaskan di dalam hidup mereka. Dan Tuhan melimpahkan mereka berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, supaya terpujilah Tuhan itu. Berkati adikku pembina bersama istri, berkati gembala sidang, dan berkati semua aktivis. Yakinkan mereka dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah. Tuhan mengerti bagaimana membalasnya berkali-kali lipat. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, kami berseru, kami berdoa, haleluya. Amin, katakan amin.